Baiklah, Kounio. Pinceng sebagai wakil Xiao Limpai berjanji akan menarik semua murid Xiao Limpai, tidak akan mencampuri urusan perang. Akan tetapi jangan dikira bahwa kami akan menjadi penonton yang hanya berpeluk tangan saja. Kalau kelak ternyata bahwa pemerintah ini sama buruknya dengan yang lalu, tentu kami akan mencabut senjata lagi melakukan pembalasan terhadap rakyat yang tertindas. Kami juga berjanji. Kami juga. Ramailah para tamu yang hadir itu membuka suara. Dan biarpun ada yang hanya tinggal diam, namun jelas bahwa yang setuju untuk berdamai jauh lebih besar jumlahnya. Sedangkan yang membantah tidak ada seorang pun. Setelah semua diam terdengar Cheng Chu Hwasyo berkata, suaranya keren. Kounio. Ada sebuah hal yang dapat kita pergunakan untuk membuktikan sampai di mana iktikat baik pemerintah baru. Harap Lo Suhu katakan tanpa ragu-ragu. Hal apakah itu? Nirahai bertanya ramah. Pemerintah yang baik tidak akan mempergunakan kaki tangan yang jahat. Dan kalau memang pemerintah menghargai orang-orang gagah, tentu tidak akan melindungi orang jahat pula. Maksud Lo Suhu bagaimana? Terus terang saja, biarpun kini urusan pemerintah telah dapat diselesaikan dengan damai dan tidak mencampuri perang, akan tetapi bagaimana dengan permusuhan pribadi? Sepasang mata itu dengan tajamnya menyambar dan menentang wajah Hwasyo tua itu. Maksud Lo Suhu. Ingat bahwa semua yang saya lakukan dahulu adalah sebagai lawan dalam perang. Hwasyo itu tertawa. Kounio agaknya salah mengerti. Dengar Kounio, sungguh pun Kounio telah membunuh 2 orang murid Xiao Limpai, akan tetapi persoalan itu telah beres oleh penjelasan Kounio tadi. Yang Pinceng maksudkan adalah Kang Tao Kui Gak Liat yang kini menjadi pembantu Kounio. Nirahai melirik ke arah Gak Liat lalu berkata sambil lalu. Lo Suhu maksudkan bahwa antara Lo Suhu dan Gak Lo Ciampu terdapat urusan pribadi? Benar, Kounio. Urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan perang. Kejahatan Kang Tao Kui terhadap murid Xiao Limpai yang hanya dapat ditebus dengan nyawa. Nirahai mengerutkan keningnya, kemudian menggerakkan kedua pundak mengembangkan kedua lengan sambil berkata. Kita berada di antara para orang gagah. Pemerintah berpendirian untuk membasmi kejahatan, untuk melindungi rakyat. Apabila di antara para orang gagah ada dendam pribadi, tentu saja pemerintah mempersilahkan mereka untuk menyelesaikan urusan mereka tanpa campur tangan. Bahkan kami berjanji untuk menjadi saksinya agar penyelesaian urusan pribadi itu dilakukan dengan seadil-adilnya. Tidak ada pengeroyokan, tidak ada kecurangan. Haha, bagus sekali. Sang putri benar-benar telah bersikap adil. Nah, orang-orang Xiao Limpai, kalau memang kalian mempunyai dendam terhadap diriku, mari kita bereskan sekarang juga. Kang Tao Kui Gak Liat sudah meloncat ke depan dan dengan sikap menantang memandang kepada Cheng Chu Hwasyo. Cheng Chu Hwasyo menggerakkan lengan bajunya yang lebar. Omi Tohut. Kang Tao Kui Gak Liat yang terkenal sebagai seorang datuk kaum sesat, tentu tidak akan bersikap pengecut dan berani mempertanggungjawabkan kedosaannya. Apakah engkau sudah merasa akan dosamu terhadap Xiao Limpai? Hahaha, dosa? Dosa itu apakah? Kau maksudkan murid wanita? Seorang di antara Kang Lam Sameng itu? Haha. Itu kau anggap dosa? Gak lihat, manusia berwatak binatang. Siaplah engkau menghadapi Pinceng. Sekaranglah, di depan para orang gagah, kita membuat perhitungan. Sambil berkata demikian, Cheng Chu Hwasyo melolos sabuknya dan sekali ia menggerakkan tangan, sabuk kain berwarna kuning itu menjadi kaku seperti baja. Hal ini membuktikan betapa kuat sinkang dari Hwasyo tua ini dan semua tamu memandang dengan hati tegang. Akan tetapi Gak Liat tertawa bergelak,
Kemudian suara ketawanya itu tiba-tiba terhenti. Matanya melotot memandang Hosio itu dan terdengar suaranya bernada sombong. "Hosio bosan hidup, siapa kau? Kalau hendak membalas dendam, kenapa tidak Cheng San Hosio ketuamu saja yang maju menghadapi aku? Tidak perlu ketua kami. Untuk menghajar seekor anjing perlu apa menggunakan penggebuk besar?" Pinceng Cheng Chu Hwasyo mewakili Su Eng untuk membalas dendam terhadap kebiadabanmu. "Majulah, Kang Tou Kui. Susio Chou, paman kakek guru, karena dia berdosa terhadap Sumoi, biarkan Tecu yang melayaninya." Ku Chen Tiam, orang tertua dari Kang Lam Sam Eng, menggerakkan cambuk besinya meloncat maju. Orang yang pendek kecil ini merasa sakit hati sekali terhadap Gak Liat yang telah memperkosa Bok Him, sumoinya yang tersayang. Sehingga ia lupa diri dan hendak nekat mengadu nyawa. Akan tetapi Cheng Chu Hwasyo yang maklum bahwa cucu keponakan ini masih jauh untuk dapat melawan datu kaum sesat itu, membentaknya dan menyuruhnya minggir. Kemudian Cheng Chu Hwasyo menghadapi Gak Liat sambil melintangkan sabuknya dan menantang. "Mari, Kang Tou Kui. Kita tua sama tua mengakhiri perhitungan kita di sini." "Hahaha, aku telah siap sejak tadi. Kalau kau memang sudah bosan hidup, maju dan seranglah, Cheng Chu Hwasyo. Omitohut, izinkan hamba membasmi manusia iblis ini, bukan karena benci, melainkan untuk menyelamatkan manusia-manusia lain." Cheng Chu Hwasyo berkata lirih seperti berdoa, kemudian tubuhnya bergerak dan ia sudah menerjang maju. Sabuknya menyambar ke arah muka Gak Liat. Setan botak ini tertawa, melangkah mundur dan membiarkan sabuk lewat di depan mukanya. Tangan kirinya sudah diluncurkan ke depan mencengkeram ke arah pusar lawan. Gerakannya cepat dan mengandung tenaga yang hebat bukan main. Semua penonton, termasuk Han Han, memandang penuh ketegangan. Cheng Chu Hwasyo adalah sute dari ketua Xiao Lim Pei. Ilmu kepandaiannya biarpun belum dapat disejajarkan dengan Cheng San Hwasyo, namun sudah cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi setingkat kalau dibandingkan dengan seorang di antara Xiao Lim Chik Kiam. Juga Hwasyo tua ini telah berpuluh tahun hidup bersih sehingga ia telah berhasil menghimpun tenaga dalam yang kuat di tubuhnya. Namun, menghadapi Gak Liat yang tingkatnya sebanding dengan ketua Xiao Lim Pai, dia masih kalah jauh. Betapapun juga, Hwasyo yang berkemauan keras untuk menyingkirkan lawan yang dianggapnya amat jahat seperti iblis ini, tidak jerih. Dan cengkeraman itu dapat ia elakkan dengan meloncat ke samping dan dari pinggir ini, sabuknya yang telah ia gerakan menjadi kaku itu menyodok ke arah perut setan botak. Namun datu kaum sesat ini tertawa dan sengaja menerima sodokan itu dengan memasang perutnya menyambut. Duk, upet. Ayah! Cheng Chu Hwasyo meloncat tinggi ke belakang dan hampir saja ia celaka. Ketika sabuknya yang menjadi kaku menyodok perut, ia merasa betapa senjatanya itu membalik. Bertemu dengan benda yang seperti karet, dan tangan Gak Liat sudah melancarkan pukulan Hui Yang Xinjiang yang mengandung hawa panas melebihi api. Biarpun Hwasyo Xiao Lim Pei ini sudah meloncat dan menghindar, pundaknya kena diserempet hawa pukulan dan terasa panas sekali. Bahkan bajunya robek dan kulitnya gosong menghitam. "Hahaha. Begitu saja kepandaianmu, Cheng Chu Hwasyo?" Gak Liat tertawa bergelak. Nirahai mengerutkan keningnya. Dia maklum bahwa Hwasyo Xiao Lim Pei itu bukanlah lawan Gak Liat yang hebat. Dia tidak memihak Gak Liat, sebaliknya malah hatinya condong memihak kepada Hwasyo Xiao Lim Pei karena dia dapat menduga apa yang telah terjadi atas diri murid wanita Xiao Lim Pei itu. Akan tetapi, dia pun masih membutuhkan tenaga bantuan seorang lihai seperti Gak Liat.
Biarlah, pikirnya, makin banyak permusuhan diselesaikan makin baik agar pemerintah tidak banyak pusing menghadapi permusuhan-permusuhan pribadi antara tokoh-tokoh Kangou ini. Kalau saja Huo Xiao Lim Pai itu tahu diri, pikirnya, dan mengaku kalah, maka permusuhan itu akan dihabiskan. Dan dia dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mencegah Gak Liat melakukan pembunuhan. Adapun Han Han yang menonton dari tempat sembunyinya, dia tahu benar apa yang menyebabkan permusuhan itu. Ingin ia membantu Cheng Chu Huo menghadapi Gak Liat, akan tetapi dia tahu bahwa pertandingan itu dilakukan secara adil. Dan bahkan kalau dia turun tangan, maka dia hanya akan mengacaukan maksud baik puteri tersebut. Maka ia hanya menonton dan berkali-kali menarik napas panjang. Maklum bahwa Huo Xiao Lim Pai yang nekat itu hanya akan membunuh diri melawan Gak Liat yang amat lihai pukulan Hui yang sinciangnya itu. Cheng Chu Huo benar-benar nekat. Dia sudah menerjang maju lagi. Kini sabuknya ia putar-putar dengan tangan kanan melakukan totokan-totokan ke arah jalan darah dan bagian tubuh yang berbahaya. Sedangkan tangan kirinya menggunakan Eng Jiao Tang, cengkeraman kuku Garuda, untuk menyerang. Betapapun kebal tubuh lawan, kalau terkena cengkeramannya ini agaknya akan celaka. Gak Liat yang amat lihai dan banyak pengalamannya itu pun maklum bahwa biarpun tingkatnya jauh lebih tinggi, namun dia pun tidak boleh memandang rendah seorang tokoh Xiao Lim Pai yang terkenal memiliki ilmu silat yang kuat sekali. Dia cepat menggerakkan kedua tangan menangkis, dan ada kalanya harus mengelak sambil menanti saat baik. Ketika sabuk itu menyambar ke arah lehernya, secepat kilat ia menangkap sabuk itu, membiarkan cengkeraman tangan kiri Huo ke arah leher itu mengenai pundaknya dengan jalan miringkan tubuh. Pada saat tangan kiri Cheng Chu Huo mencengkeram pundaknya, tangan kanan Gak Liat menghantam dengan telapak tangan terbuka ke arah dada lawan. Bret, des. Baju di pundak Gak Liat robek. Akan tetapi tubuh Cheng Chu Huo terlempar ke belakang dan terbanting roboh dalam keadaan tak bernyawa lagi karena seluruh dada dan perutnya berubah menjadi hitam seperti terbakar. Manusia iblis. Ku Chen Tiam dan Lim Xian, dua orang di antara Kang Lam Sameng meloncat maju. Ku Chen Tiam menyerang dengan cambuk besinya, sedangkan Lim Xian yang tinggi besar sudah menggunakan sinpan, yaitu toya kuningan yang amat berat. Kering-terang. Dua orang murid Xiao Lim Pai ini meloncat mundur karena kaget ketika senjata-senjata mereka ditangkis dan tangan mereka tergetar. Yang menangkisnya adalah Puteri Nirahpai, menggunakan pedang payungnya. Puteri itu berdiri dengan keren dan berkata, "Jiwi Long Hiong harap suka memenuhi janji. Lo Suhu ini telah kalah dan mati dalam pertandingan adalah yang lumrah. Lebih baik mati dalam pertandingan yang adil daripada berlaku curang yang hanya akan merendahkan nama besar Xiao Lim Pai. Lebih baik Jiwi membawa jenazah Lo Suhu ini dan tidak perlu memperbesar permusuhan karena sudah terang bahwa pihak Xiao Lim Pai telah kalah dalam pertandingan yang syah dan adil." Dua orang tokoh Xiao Lim Pai itu menghela napas, menyimpan senjata mereka lalu mengangkat jenazah Cheng Chu Huo. Sebelum pergi, Ku Chen Tiam berkata kepada Gak Liat, "Kang Tou Kui, urusan di antara kita masih belum habis. Tunggulah kami melaporkan hal ini kepada ketua kami." "Hahaha, sudah kukatakan tadi, lebih baik ketua Xiao Lim Pai sendiri yang maju, barulah ramai. Aku akan selalu menanti, hahaha." Akan tetapi, sebelum dua orang tokoh Xiao Lim Pai itu pergi, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan terdengar bentakan nyaring. "Setan botak, nyawamu sudah berada di tanganku dan kau masih bicara sombong.
Dua orang di antara Kang Lam Sameng menengok ke arah wanita berpakaian putih yang muncul tiba-tiba itu dan mereka berbareng berseru keras penuh kekagetan dan keheranan. "Sumoy!" Gak lihat memandang dengan mata terbelalak, dan sinar matanya membayangkan rasa ngeri dan cemas. Han segera mengenal wanita itu sebagai wanita yang dahulu menjadi orang ketiga dari Kang Lam Sameng, yaitu Bok Him yang dahulu diperkosa Gak lihat. Dan kemudian untuk kedua kalinya ia melihat wanita itu membobol dinding kelenteng Xiao Lim Si, keluar dari kamar penyiksa diri dan membawa seorang anak laki-laki. Jantung Han berdebar keras dan perasaannya terguncang penuh ketegangan. Orang-orang lain yang berada di situ, termasuk Nirahai, terheran-heran dan tidak tahu siapa gerangan wanita yang wajahnya masih cantik akan tetapi rambutnya riap-riapan, pakaiannya kusut dan wajahnya membayangkan kemarahan dan kelihatan beringas sekali itu. Kau, murid Xiao Lim Pai itu." Gak lihat akhirnya teringat dan di luar kesadarannya ia berteriak, "Kakek keparat, manusia iblis Gak lihat. Benar, akulah Bok Him dan aku datang untuk merenggut nyawamu." Setelah berkata demikian, Bok Him sudah menyerang dengan hebatnya, menubruk dan kedua tangannya mencengkeram seperti seekor harimau mengamuk. Namun dari gerakannya itu menyambar hawa yang amat kuat sehingga Gak lihat sendiri sampai menjadi kaget. Cepat kakek ini mengelak dengan lompatan ke kiri, namun dengan kecepatan yang amat luar biasa, Bok Him sudah mendorongkan kedua tangannya ke kanan dan tubuh Gak lihat terjengkang lalu terguling sampai 5 kali. Dia meloncat kaget sekali, akan tetapi merasa lega bahwa dia tidak terluka. Sungguh pun harus ia akui bahwa tenaga dorongan wanita ini hebat bukan main. Melihat pertandingan yang sedang dimulai ini, Putri Nirahai kini mengerti siapa adanya wanita itu, maka ia berseru nyaring. Pertandingan antara dua orang yang mempunyai dendam pribadi, harap yang lain tidak mencampuri. Seruan ini menenangkan suasana dan kini semua orang menonton dua orang yang sudah mulai bertanding dengan hebatnya. Diam-diam Han yang menyaksikan pertandingan itu terkejut dan kagum sekali. Gerakan Bok Him amat aneh dan terutama sekali hawa yang menyambar keluar dari kedua tangannya amat kuat. Anginnya mengeluarkan suara bercuitan seperti pedang yang digerakkan dengan tenaga sinkang kuat. Taulah dia bahwa wanita itu di dalam kamar penyiksa diri telah dapat mencuri ilmu yang diajarkan oleh kakek sakti Qian Ti Hosiang kepada Xiao Lam Hoshu, pelayannya. Ilmu inilah yang agaknya dimaksudkan oleh Qian Ti Hosiang, akan tetapi menyaksikan betapa ilmu itu kini amat ganas dan liar, dia dapat menduga bahwa wanita ini tentu mempelajarinya secara keliru sehingga menyeleweng. Namun, melihat hebatnya gerakan Bok Him, dapat diduga betapa hebatnya ilmu yang dicuri oleh wanita itu dari balik dinding kamar penyiksa diri. Berkali-kali Gak lihat roboh terguling akan tetapi karena dia memiliki kekebalan luar biasa, maka pukulan hawa aneh itu hanya membuat ia roboh bergulingan, sama sekali tidak melukainya. Melihat ini, Han merasa sayang sekali dan ia dapat menduga bahwa wanita itu ternyata hanya mewarisi kulitnya saja. Masih kehilangan intisarinya, karena kalau sudah mengenal isinya, agaknya ilmu yang hebat itu pasti tidak akan dapat tertahan oleh Gak lihat. Agaknya Gak lihat yang jauh lebih matang pengalamannya dalam hal pertandingan ilmu silat, juga dapat mengerti akan hal itu. Tiba-tiba ia tertawa bergelak dan kini ia mengimbangi serangan-serangan Bok Him yang ganas dan liar itu dengan pukulan-pukulan Hui Yang Sinci yang sambil menggulingkan diri. Celaka! Han berseru dalam hatinya. Ia memang sudah tahu bahwa serangan Bok Him itu tidak akan ada artinya kalau lawannya bergulingan seperti itu. Dan kini biarpun memukul sambil menggulingkan diri, Hui Yang Sinci yang dari setan botak itu tidak berkurang kedahsyatannya.
Benar saja, setelah Gak Liat membalas serangan dengan bergulingan dan memukul secara bertubi-tubi, Bok Him terkejut sekali dan ketika ia agak terlambat mengelak, pinggangnya kena serempet pukulan panas itu. Dan ia menjerit, roboh terguling dan pakaiannya robek di bagian pinggang. Hahaha. Gak Liat tertawa bergelak akan tetapi ia menghentikan ketawanya dengan tiba-tiba karena ternyata Bok Him sudah meloncat bangun kembali sambil menubruknya dan mengeluarkan suara melengking nyaring seperti kuntilanak. Gak Liat masih berusaha membuang diri ke samping sambil memukul dengan telapak tangannya. Akan tetapi Bok Him sudah mendahuluinya, menangkap kedua tangannya. Pada pergelangan tangan dan gerakan tubrukannya yang kuat itu membuat Gak Liat roboh terlentang, ditindih oleh Bok Him. Kedua orang itu bergulingan, bergumul di atas rumput. Dan karena bergumul dengan kacau, saling membetot bersitegang melepaskan dan mempertahankan tangan yang dicengkeram. Maka tubuh mereka saling tindih sehingga kelihatan seperti kedua orang laki-laki dan wanita itu sedang bermain asmara dan bersendau gurau sambil bergumul. Namun, semua yang hadir mengerti bahwa pertandingan itu merupakan pertandingan mati-matian. Siapa yang kalah tentu tewas, maka mereka memandang dengan hati penuh ketegangan. Memang hebat dan menegangkan pertandingan yang kini tidak lagi memakai teori ilmu silat itu. Cengkeraman jari-jari tangan Bok Him pada kedua pergelangan tangan Gak Liat benar-benar kuat, seolah-olah jari-jari tangannya sudah terbenam ke dalam lengan kakek itu. Biarpun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja ke-10 jari tangan Bok Him itu tidak dapat terlepas dari tangan Gak Liat, seolah-olah menjadi 10 ekor lintah yang menghisap darahnya. Gak Liat mulai menjadi gugup dan juga marah bukan main. Kalau dia dikalahkan dengan ilmu silat yang lebih tinggi, dia tidak akan penasaran. Akan tetapi dikalahkan dengan cara wanita berkelahi, mencengkeram dan mencakar, benar-benar amat memalukan. Lebih celaka lagi, kini wanita gila itu mulai berusaha untuk menggigit tenggorokannya. Dalam keadaan seperti itu, Gak Liat menjadi makin malu dan bingung. Ia kembali meronta dan menendangkan kakinya agar tubuh yang menindihnya itu terlepas. Akan tetapi kini Bok Him sudah mengaitkan kedua kakinya yang panjang dan berkulit halus itu ke pinggang Gak Liat dan tiba-tiba mukanya menunduk ke arah tenggorokan. Dilihat sepintas lalu, seolah-olah wanita cantik yang kini rambutnya terlepas dan aut-autan menyembunyikan mukanya itu hendak mencium Gak Liat. Terdengar lengking yang serak seperti serigala disusul teriakan Gak Liat karena tenggorokannya telah tergigit oleh Bok Him. Hal ini hanya dapat terjadi karena gelora nafsu berahi yang timbul di dalam hati kakek itu. Pergumulan itu, bau keringat dan rambut Bok Him, membangkitkan nafsu berahi di hati Gak Liat sehingga ia sejenak terpesona dan kehilangan kewaspadaan. Maka terlambat ia menyadari bahwa wanita itu bukan hendak mencium bibirnya seperti yang dikhayalkannya dalam buaian nafsu, melainkan menggigit tenggorokannya. Rasa nyeri yang hebat membuat Gak Liat marah sekali. Biarpun tangannya masih dicengkeram, namun ia mengerahkan tenaga memukul. Sehingga tangan Bok Him yang mencengkeram terbawa dengan keras sekali. Dan pukulan Hui Yang Sinci yang bersarang di dada wanita itu. Pukulan ini hebat bukan main dan tokoh lain yang tinggi kepandaiannya pun kiranya akan tewas seketika menerima pukulan maut ini. Akan tetapi di dalam diri Bok Him terdapat hawa aneh yang timbul sebagai akibat dari mempelajari ilmu tinggi yang keliru. Dan biarpun pukulan itu membuat dadanya seperti remuk akan tetapi tidak membuat ia tewas. Dan dalam kenyeriannya ia memperkuat gigitannya sampai gigi-giginya menembus kulit daging dan mengoyak urat besar. Des! Sekali lagi Gak Liat memukul sekuatnya dan tubuh Bok Him terkulai dengan dada berubah hitam dan hangus.
Akan tetapi tubuh Gak Liat sendiri berkelojotan dalam sekara karena urat lehernya putus dan lehernya koyak-koyak. Matanya mendelik dan dari leher itu keluar suara mengerikan seperti seekor babi disembelih. Dibarengi darah yang mengucur seperti pancuran air. Setelah tubuh Gak Liat yang berkelojotan itu menegang lalu terkulai, barulah semua orang menghela napas dengan muka pucat saking tegang dan ngerinya menyaksikan pertandingan hebat yang mengakibatkan matinya Bok Him dan Gak Liat. Akan tetapi, benar-benar hebat wanita itu. Terdengar ia mengeluh dan tubuhnya bergerak perlahan, tangannya lemah menggapai ke arah Ku Centiam dan Lim Sian. "Suheng, Suheng, harap Suheng, rawat anakku," terdengar suaranya lemah. Suara yang terdengar aneh, seperti suara yang datangnya dari lubang kubur. Memang aneh sekali melihat tubuh yang sudah menerima 2 kali pukulan Hui Yang Sin Chiang dan yang sudah hangus menghitam itu masih dapat mengeluarkan suara. "Kami bukan suhengmu," Ku Centiam membentak, jijik dan marah. "Anakmu adalah anak haram, anak iblis, dan engkau sendiri sudah menjadi iblis betina." Memang Ku Centiam dan Lim Sian yang dahulunya amat mencinta Bok Him, menjadi benci ketika mendengar betapa dalam kamar penyiksa diri itu sumoi mereka telah menjadi gila dan melahirkan anak. Kini menyaksikan sepak terjang Bok Him, mereka menjadi makin benci karena biarpun Bok Him berhasil membunuh Gak Liat, akan tetapi caranya berkelahi tadi amat memalukan. Tidak patut dilakukan seorang murid Xiao Lim Pai. Karena itu, mereka tidak mau mengakui Bok Him yang dianggap mencemarkan nama besar Xiao Lim Pai. "Kami bukan suhengmu dan kau bukan murid Xiao Lim Pai lagi." Lim Sian ikut membentak, "Suheng, tolong, anakku." Bok Him masih mencoba untuk mohon kepada bekas kedua suhengnya sambil mengerahkan seluruh tenaga terakhir. Iblis betina. Ku Centiam dan Lim Sian menggerakkan senjata mereka hendak membunuh bekas sumoi itu. Karena kalau dibiarkan bicara terus, mereka takut kalau ketahuan rahasianya dan akan menjadi bahan penghinaan dan pencemoohan para tokoh Kangou terhadap Xiao Lim Pai. Tering-tering, cambuk besi dan toya kuningan itu terlempar. Diikuti tubuh 2 orang tokoh Xiao Lim Pai itu terlempar sampai 4 meter dan terbanting ke atas tanah. Han Han telah berdiri di situ dengan kening dikerutkan, memandang marah kepada 2 orang itu. Pesan seorang yang akan mati adalah pesan keramat, apalagi kalian adalah bekas suhengnya. "Betapa kejinya hati kalian," bentak Han Han tanpa mempedulikan siapapun dan ia lalu berlutut dekat tubuh Bok Him. "Toanio, biar Xiao Te yang akan menolong dan merawat putramu." "Di mana dia?" Bok Him membelalakan matanya, memandang Han Han dan agaknya ia mengenal pemuda ini. "Kau, 2 kali kau menolongku." "Ah, terima kasih, anakku. Aku serahkan padamu. Kasihan dia, tidak berdosa, dia berada." "Di mana? Di mana putramu, Toanio?" Han Han bertanya, mengguncang pundak itu. Bok Him sudah meramkan matanya, bibirnya berbisik lemah dan lirih sekali. Sehingga terpaksa Han Han mendekatkan telinganya sambil mengerahkan tenaga saktinya untuk menangkap kata-kata terakhir yang hampir tidak terdengar itu. Bagaikan hembusan napas yang lemah, suara itu memasuki telinga Han Han bersama dengan napas terakhir Bok Him mengucapkan jawaban yang hanya terdengar oleh telinga Han Han sendiri. Han Han bangkit berdiri dan melihat betapa Ku Centiam dan Lim Sian sudah mengangkat jenazah Cheng Chu Hwasyo dan pergi dari tempat itu tanpa mempedulikan mayat Bok Him. Sementara itu, semua orang memandang pemuda buntung itu penuh takjub, terutama mereka yang belum mengenalnya. Adapun mereka yang telah mengenalnya memandang Han Han dengan hati gentar karena mereka itu sudah melihat atau mendengar akan kesaktian pemuda buntung itu.
Terutama sekali Nirahai memandang Han Han dengan sinar mata tajam, menyembunyikan kekagumannya. Pemuda itu agaknya telah lama berada di situ akan tetapi tidak seorang pun, juga dia sendiri tidak mengetahui kehadiran pemuda itu. Padahal di situ terdapat banyak orang sakti. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya pemuda buntung yang menjadi kakak angkat Lulu yang mengatakan bahwa hanya Han Han inilah yang patut menjadi jodohnya. Teringat akan ini, tanpa dapat dicegah lagi merahlah kedua pipi Nirahai. Darah ini merasa jengah sendiri dan untuk menutupi debar jantungnya, ia segera berkata dengan suara dingin. Setelah dibebaskan Subo, apa keperluanmu datang ke sini? Han Han mengangkat muka lalu berbalik dan memandang puteri itu, kemudian menjawab tenang. Engkau telah menawan adikku Lulu, maka aku datang untuk bertanya kemana perginya adikku itu. Kedua alis yang kecil panjang hitam itu berkerut, lalu terdengar suara Nirahai jengkel. Apa kau kira aku menyembunyikan Lulu? Aku tidak mengira atau menyangka apa-apa, hanya aku bertanya kemana perginya Lulu? Han Han bertanya, tetap tenang biarpun semua orang yang berada di situ memperhatikan dia bercakap-cakap dengan puteri itu. Sinar matanya tajam dan tidak membayangkan sesuatu, sungguh pun kini setelah berdiri dekat dan memandang wajah gadis itu dengan jelas. Ia mendapat kenyataan betapa wajah puteri itu benar-benar amat cantik seperti bidadari. Aku tidak tahu kemana perginya. Dia melarikan diri dari tempat tahanan ketika murid-murid Inko San datang menyerbu. Dia benar sumoiku, akan tetapi dia mengecewakan hatiku, maka aku tidak mau tahu lagi kemana dia pergi. Ucapan ini melemaskan hati Han Han, karena dia percaya bahwa puteri itu memang benar tidak tahu. Akan tetapi ucapan yang mengandung penyesalan itu pun menyinggung hati Ma Bin Lomo karena murid-murid Inko San adalah murid-muridnya. Maka ia lalu berseru marah. Murid-murid Inko San adalah murid-muridku yang murtad. Manusia-manusia tidak kenal budi, lupa betapa semenjak kecil dengan susah payah aku mengajar mereka. Terkutuk, akan kubunuh mereka seorang demi seorang. Tidak ada yang berani mencampuri urusan Ma Bin Lomo dengan murid-muridnya, akan tetapi Han Han menjadi panas hatinya. Ia tahu betapa murid-murid Inko San itu masih memiliki kegagahan dan sifat-sifat yang jauh lebih baik daripada watak iblis muka kuda ini. Maka ia menengok kepada Ma Bin Lomo dan berkata, Ma Bin Lomo, ucapanmu ini sebenarnya tak perlu kau keluarkan di depan para orang gagah. Engkaulah yang terkutuk dan murtad, setelah apa yang kau lakukan terhadap orang tua dan keluarga para murid Inko San. Seketika wajah Ma Bin Lomo menjadi pucat. Sedikit pun ia tidak pernah mengira bahwa pemuda buntung yang amat lihai itu telah mengetahui rahasianya. Ia hanya memandang dengan mata melotot tanpa dapat menjawab. Han Han juga tidak mempedulikannya lagi lalu berkata, tidak ditujukan kepada siapapun juga. Suara yang mengajak damai adalah suara hati yang murni. Akan tetapi manusia sudah terlalu dibungkus kepalsuan, maka sayanglah kalau suara damai itu menyembunyikan sesuatu yang jauh daripada mendatangkan kedamaian di hati sesama manusia. Setelah berkata demikian, sekali lagi ia mengerling ke arah Putri Nirahai lalu tubuhnya berkelebat. Sekali mencelat lenyaplah tubuhnya, membuat semua orang bengong memandang. Pemuda Supe Sakti terdengar orang-orang berbisik kagum. Nirahai juga kagum sekali. Dia dapat melihat bayangan pemuda itu meloncat-loncat cepat sekali seperti kilat menyambar. Dan dalam beberapa loncatan saja sudah amat jauh dari tempat itu. Ia kagum dan juga penasaran ingin sekali ia mencoba kepandaian pemuda buntung yang amat terkenal bahkan kini dijuluki pemuda Supe Sakti itu.
Pertemuan itu ditutup dengan janji para tokoh Kangou dan wakil-wakil perkumpulan untuk mencuci tangan tidak mencampuri perang. Bahkan berjanji akan menarik semua murid dari Sichuan. Puteri Nirahai menjadi lega sekali dan menganggap bahwa tugas dan usahanya berhasil baik sekali. Akan tetapi dalam perjalanan meninggalkan tempat itu, wajah Han Han tidak pernah lenyap dari depan matanya. Ia kagum, dan juga penasaran, belum puas hatinya kalau betul dapat berhadapan sebagai lawan dengan pemuda buntung itu. Akan tetapi, berkali-kali Nirahai mencela hatinya sendiri yang tak pernah dapat melupakan Han Han. Dia masih mempunyai banyak kewajiban yang harus diselesaikan, harus cepat pulang ke kota raja. Memberi laporan kemudian ke perbatasan Sichuan untuk memimpin sendiri pasukan yang mengepung daerah pemberontak itu. Harus diakui kecerdikan Puteri Nirahai dan para pimpinan tinggi kerajaan Manchu yang selain pandai berperang, dapat memimpin pasukan-pasukan yang berani mati, tahan uji dan berdisiplin tunduk terhadap pimpinan. Juga pandai pula bersiasat. Siasat yang dilakukannya di puncak Tai Heng San,